Jujur, ingin deh pemerintah melakukan lebih dari ini. Yes, Prabowo alhamdulillah langsung garcep ngucurin duit buat bangun flyover setelah tragedi seruduknya kereta komuter lain di stasiun Bekasi. Tapi apakah ini menjadi satu-satunya solusi? Nah, langkah Prabowo yang segera menjenguk korban kecelakaan kereta komuter lain dan langsung mengucurkan dana 4 triliun tentu kita apresiasi. Tapi sepertinya pemerintah harus melihat lebih dalam lagi segala persoalan terkait kereta api Indonesia, utamanya terkait palang pintu. Nah, kita simak informasinya. Oke, jadi ini kita akan membacakan beritanya dari CNN Indonesia. Prabowo siapkan 4 triliun untuk bangun flyover dan perbaiki perlintasan KA. Presiden RI Prabowo Subianto akan mengucurkan anggaran sekitar 4 triliun guna membangun flyover dan memperbaiki ribuan perlintasan kereta api sebidang pasca insiden tabrakan antara kereta api Argo Bromo dan KRL di stasiun Bekasi Timur pada hari Senin 27 April. Langkah ini disampaikan langsung oleh Presiden usai meninjau kondisi puluhan korban kecelakaan yang tengah dirawat di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi pada hari Selasa kemarin. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden, ujar Prabowo di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi pada hari Selasa. Nah, untuk membangun flyover sebenarnya juga perlu pengkajian lagi nggak sih? Tapi ini merupakan langkah yang harus baik, diapresiasi ya, Wulan ya. Apresiasi. Dan katanya ini tuh rencananya mau dibangun senilai 4T itu 1000 lebih flyover. 1.800 titik ya? Iya, betul. 1.800. Jadi apakah langkah Presiden Prabowo ini hanya untuk satu lokasi ini saja atau bagaimana? Sebab untuk wilayah Jabodetabek sendiri yang bersilangan dengan jalan raya juga masih banyak. Lalu bagaimana dengan persilangan yang lain? Nah, ya kan tadi yang kata Kavina bilang, kita akan ada 1.800 titik gitu loh. Oke, 1.800 titik berarti ya itu cukup banyak ya, Cukup alhamdulillah banyak, ya. dan kita benar-benar harus apresiasi. Kita apresiasi terkait langkah pemerintah cepat tanggap ya atas kejadian kemarin, langsung ada kebijakan seperti ini yang mana ini merupakan berita bagus. Apalagi sekarang tuh banyak banget tuh di lintasan kereta yang belum punya palang pintu. Nah, itu kan bahaya itu ya. Harus diperbaiki. Nah, benar harus ada pengadaan palang pintu demi keselamatan publik ya kan. Mungkin palang pintunya juga harus yang lebih kokoh kali ya kan, dan safety. betul. Karena kan sekarang palang pintu kereta tuh bisa dinaikkan Dinaikin manual gitu ya. Dinaikin manual kayak iya, gitu. Bener. Jadi makanya banyak orang yang menerobos. Dan juga katanya juga aku baca di comment section itu banyak yang bersaksi bahwa memang palang pintu itu ada kendala juga dari ormas-ormas yang katanya menolak untuk ada palang pintu. Ya itu harus diberantas ya. Kita berharap agar oknum-oknum tersebut bisa segera dilibas gitu kan. Ya, nih sekarang kita lihat komentar lucu netizen. Oke, kita beralih pada komentar netizen seperti biasa. Ini aku baca komenan dari _Ali7. Stop MBG, alihkan anggaran untuk hal yang jauh bermanfaat. Salah satunya untuk perbaikan sistem sinyal kereta api dan pembuatan double track jalur kereta. Nah, Setuju. Lagi-lagi MBG. MBG selalu nyempil, tapi aku setuju sama komentarnya. Betul, emang banyak anggaran-anggaran yang harusnya lebih diprioritaskan. Betul. Untuk hal-hal yang urgent gitu ya Wulan ya. Kemudian ini komentar selanjutnya ada dari Raman Syah 23. Hasil MBG bisa semua dialokasikan, Pak. Ini jujur kita lagi nggak bahas MBG, tapi MBG selalu ada di mana-mana. Komentarnya selalu MBG gitu ya. Nih ada komenan lagi dari New Kids Top 1172. Retorika doang ini, bagaimana mau bangun jalan layang di setiap perlintasan KA. Kalaupun yang masuk akal itu pakai palang otomatis, jadi bukan lagi manusia yang jaga, tapi sensor kereta api yang akan bekerja. Nah mungkin ini harus ngikutin kayak di Jepang kali kayak gitu ya. Negara-negara maju ya yang maju. sudah menerapkan dan bisa berjalan secara aman dan nyaman. Kan memang public transport di negara lain kan memang banyak yang sudah lebih maju dari kita. Harusnya pemerintah bisa lebih belajar ya untuk menyamakan
sistem keamanannya gitu. Kemudian ada dari komentar juga Adias Mariadi, kenapa tidak ada perencanaan sebelumnya sehingga tidak gagap dalam menanggapi masalah? Betul. Jangan sampai ada Korban masalah selanjutnya dulu. ya. Iya, ada korban selanjutnya. Setelah ada korban baru kita mencari solusi. Harusnya Betul, harusnya lebih baik kita mencegah dulu gitu. mencegah, betul. Harusnya ini memang untuk keamanan transportasi publik ini harus dipikirkan secara serius Iya, oleh harus pemerintah. diprioritaskan ya Kak. Apalagi ya masyarakat Indonesia kan masih banyak yang menggunakan transportasi publik. Nah, kita memang harus, karena kan program pemerintah kan memang mendorong penggunaan transportasi publik. Please lah kalau mendorong itu harus Jangan jalan juga. setengah-setengah. Iya, harus jalan juga dengan perbaikan transportasi publik itu. Ini ada komenan dari Rizky_Citra. Heran siapa sih yang pertama mempopulerkan istilah bantuan presiden? Kalau emang bener dari kantong pribadi presiden ya gue respect sih. Keren. Kenyataannya kan itu duit-duit rakyat Indonesia. Ya kok bisa klaim. Nah, itu itulah tadi ya. komenan netizen. Ada yang pro, ada yang kontra, tapi kebanyakan kontra. Iya, itu tadi ya beragam komentar Komentar. dari warganet. Kemudian ini ada komentar selanjutnya juga, wih presiden gampang banget ya ngomong kucurkan duit negara 4T, Purbaya dan menteri lain yang stres cari sumber dana, ngatur duit negara. Ya memang itu tugasnya mungkin ya, jadi Presiden Prabowo langsung mengucurkan uang itu ya karena respon dari tragedi kemarin ya. Betul. Dan kita juga sebagai masyarakat kalau emang udah ada palang pintu jangan sampai nerobos gitu. Nah, aku tuh paling jengkel sama orang yang kayak gitu. Sabar dikit kayak ini, ayo dong, ayo masyarakat kita ini juga menjadi evaluasi juga bagi kita semua ya, masyarakat untuk lebih sabar dalam berkendara. Please regulasi emosinya ditingkatkan ya. Benar. Dalam berkendara ya. Ya, soalnya kalau misalkan dia seperti itu, orang lain juga dirugikan. Itu merugikan orang banyak sekali lagi. Nah itu tadi komentar-komentar netizen, semoga didengarkan oleh pemerintah ya. Nah kalau menurut Sobat Visioner gimana? Jangan lupa like, comment, dan subscribe.